Gimana menurut kalian setelah menonton video di awal tadi guys? Cantik bukan? Imut? Pastinya dong. Jadi cewek ini tuh namanya tuh Isabella Guzman, asal Colorado, Amerika Serikat. Isabella Guzman ini lahir tahun 1995. Jadi sekarang itu usianya sekitar 25 tahun. Sama lah sama saya. Karena saya juga lahir tahun 1995. Nah, dan saat video ini diambil itu Isabella Guzman waktu itu masih berusia 18 tahun. Apa kalian udah tahu kasusnya yang dilakukan oleh Isabella Guzman ini? Jadi Isabella Guzman ini adalah seorang psikopat yang menghabisi nyawa ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri dengan 79 luka tusukan. Yang masing-masing itu di wajah ada 48 tusukan dan di leher itu ada 31 tusukan. Jadi apa sih yang menyebabkan Isabella Guzman sampai melakukan hal yang cukup nekat ini dengan menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri? Jadi diketahui Isabella Guzman ini ada konflik dengan sang ibu, katanya sih semenjak orang tuanya nih berpisah guys. Orang tuanya berpisah dan ibunya itu menikah lagi. Nah lalu dari situ katanya sih timbul konflik. Dan sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Isabella Guzman ini sempat mengirim email ke ibunya yang berisikan Anda akan membayar. Nah jadi gara-gara email itu Ibu Isabella Guzman ini bahkan sempat memanggil polisi. Dia sempat melapor ke polisi karena dia merasa terancam oleh kata-kata anaknya sendiri. Jadi memang sempat ada ancaman guys ya. Sebelum Isabella Guzman ini nekat melakukan hal itu dengan menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Nah, dan setelah mengirim email tersebut, keesokan harinya Ibu Isabella ini pulang dari kerja sekitar pukul 9.30 malam atau 21.30. Lalu Ibu Isabella ini mandi ke kamar mandi. Ya, iya namanya mandi ya, ke kamar mandi ya. Dan tiba-tiba si suami atau ayah tiri dari Isabella Guzman ini dia mendengar istrinya itu memanggil-manggil namanya dari lantai atas. Dan dia itu juga mendengar ada suara dentuman gitu guys. Lalu dia langsung lari dan di situ dia melihat Isabella Guzman sedang berada di dalam kamar mandi bersama ibunya. Lalu si suami ini atau namanya itu Rian Hoi, dia mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut, tapi si Isabella ini menahannya dengan punggungnya. Jadi si ayah tirinya ini nggak bisa ngebuka karena pintunya ketahan sama dia. Lalu ayahnya ini melihat aliran darah dari dalam kamar mandi itu, sehingga si Rian Hoi ini menghubungi 911 dan dia mengatakan kepada petugas operator 911 bahwa istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan ada aliran darah dari dalam kamar mandi itu. Lalu dia kembali menceritakan saat si Rian Hoi ini kembali ke atas untuk melihat aksi putrinya tersebut, aksi yang dilakukan putrinya terhadap ibunya tersebut. Dia melihat Isabella berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau yang berlumuran darah.
Dan dia juga mengamati istrinya yang sudah terbaring di lantai kamar mandi, berlumuran darah, dan di sampingnya itu ada tongkat baseball. Dan lalu ketika polisi tiba di rumah mereka, polisi menemukan tubuh Yun Mi Hoi tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan. Dan dia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian pada pukul 10:28 malam. Jadi pas ditemukan polisi, jasadnya itu kondisinya mengenaskan banget, guys. Polisi juga menemukan ada 48 kali tusukan di wajah dan 31 kali di leher. Dan guys, pas melakukannya itu si Isabella ini masih berusia 18 tahun. Ya seperti yang udah saya sampaikan di awal tadi ya. Tadi saya udah bilang kan, usianya berapa gitu, lahir di mana. Anehnya guys, pas di persidangan Isabella itu terlihat santuy gitu, dengan masih tetap bisa tersenyum, pose depan kamera, wow banget gitu, idaman pria banget gitu. Harusnya dikasih kopi gitu biar makin santuy ya kan. Dan anehnya lagi guys, pengadilan Colorado itu memvonis Isabella kalau Isabella ini tidak bersalah, dan Isabella ini dikirim ke rumah sakit jiwa milik pemerintah di daerah Pueblo, dan dia menjalani perawatan kejiwaan alih-alih dikirim ke penjara. Dan menurut keterangan dokter yang merawat Isabella, Dr. Richard Pons namanya, Isabella didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Wah, ribet banget ini. Namanya ribet banget, kalian baca sendirilah apa itu bacaannya ya. Jadi Isabella ini sering menatap ke ruangan hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Wow, gaib dong ya. Dan dia itu tertawa-tawa sendiri. Ya kayak kalian gitu kalau lagi jatuh cinta. Dan masih kata dokter yang merawat Isabella, jadi Isabella ini tidak percaya kalau ibu yang dibunuhnya itu bukan gimana ya. Jadi Isabella ini nggak percaya kalau ibu yang dibunuhnya itu bukan ibu kandungnya guys. Jadi Isabella ini berdelusi bahwa ibu kandungnya tersebut adalah sosok seorang wanita bernama Cecelia yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Wow, udah kayak di film Avatar aja ya, harus nyelamatin dunia. Wah. Dan dikatakan bahwa Isabella akan tetap di sana di rumah sakit jiwa ini sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Dan kemungkinan besar dia bakalan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Waduh, ya itu sama aja dong mau di penjara ya kan. Menghabiskan sisa hidup di rumah sakit jiwa cuy. Apa bedanya sama di penjara gitu? Mungkin dari kalian ada gitu yang pengen dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ya mungkin dari kalian ada yang gila karena cinta gitu. Ya bucin pak, ngapain jadi bucin? Ini ceritain psikopat anjay. Oke yaudah, gua pamit dulu. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga guys ya. Thank you.